Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Rimuru kini telah memindahkan Milim ke ruang imajiner dan waktunya ke target selanjutnya. Dari kejauhan, Rimuru menatap para manusia di Ingrasia dengan rasa muak dan benci yang teramat dalam. Bagi Rimuru, selain anak didiknya, manusia yang lain hanya sampah yang harus dibakar habis dari dunia ini. Saat akan memulai aksinya, tiba-tiba di belakang Rimuru datang seorang pria dengan posisi berlutut. Orang itu adalah Diablo. Tanpa menoleh ke belakang, Rimuru berkata, "Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, Diablo." Dan Diablo pun menjawab, "Terima kasih atas pujian Anda, Rimuru-sama. Saya bahagia bisa berguna untuk Anda." Ketika tuannya memuji Diablo, hal ini membuat Ciel merasa iri. Jadi sebelum hubungan mereka semakin erat, Ciel mengatakan yang enggak-enggak tentang Diablo pada Rimuru. Dan seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, hanya only Ciel yang Rimuru percayai di dunia ini. Jadi doktrin apapun dari Ciel pasti langsung dipercayai oleh Rimuru. Setelah mendengarkan semua ucapan Ciel, Rimuru mulai menatap Diablo dengan tatapan dinginnya. "Lihatlah kota ini, Diablo. Apa pendapatmu tentang para manusia ini?" ucap Rimuru. Dan Diablo menjawab, "Mereka adalah makhluk rendahan yang dipenuhi dengan keserakahan." Entah kenapa ucapan Diablo ini makin membangkitkan kebencian dalam diri tuannya. "Itu benar, Diablo. Keserakahan mereka telah menghancurkan Tempest tercintaku. Dan untuk itu, aku tak akan pernah memaafkan mereka. Ya, aku akan memburu mereka semua sampai ras manusia punah dari dunia ini," ucap Rimuru. Di satu sisi, Diablo terus memandangi wajah Rimuru. Menurutnya, ini pertama kalinya dia melihat mata tuannya yang sangat dingin dan dipenuhi aura gelap. Bahkan Diablo juga merasa ketakutan. Di situ Rimuru berkata lagi, "Diablo, pergilah dan habisi para manusia untukku." Dan tanpa pikir panjang, Diablo pun menganggukkan kepalanya. Dia berdiri bersiap untuk melaksanakan misinya. Tapi tiba-tiba Rimuru langsung menusuk Diablo dengan pedangnya dan menerapkan serangan jiwa. Sontak saja Diablo tak bisa mempercayai ini. Mata Diablo terlihat shock karena kesetiaan dirinya tak berarti apa-apa di hadapan tuannya. Dengan menahan rasa sakit, Diablo berkata, Rimuru-sama." Di satu sisi, senyuman mengerikan Rimuru semakin intens. "Maaf Diablo, aku tidak mempercayaimu sama sekali. Bagaimanapun juga, kau adalah iblis." Bagi Rimuru, bawahan satu-satunya ini sudah tidak dia butuhkan lagi. Jadi gak ada gunanya jika dibiarkan hidup. Rimuru juga mengantisipasi kalau Diablo membelot kepadanya suatu hari nanti. Sementara itu, meskipun dihianati oleh tuannya, Diablo memasang senyuman bahagia. Dan hal itu membuat Rimuru sedikit takut. Di situ Diablo tak ada niat untuk melawan balik. Dia hanya berkata, "Kenapa, Mas?" Sebelum Diablo menyelesaikan ucapannya, Rimuru langsung memukbang dengan Azathoth sambil berkata, "Berbahagialah Diablo, setidaknya hidupmu berguna untukku." Dalam segi pandang Rimuru, Diablo hanyalah alat untuk mempermudahnya menciptakan dunia yang sempurna serta membuat dirinya menjadi overpower lagi. Dengan lenyapnya Diablo ini membuat Ciel gembira. Bagi Ciel, kepercayaan Rimuru-sama hanya miliknya. Ciel gak akan membiarkan masternya mempercayai seorang pun selain dirinya. Ciel beranggapan Diablo hanyalah pengganggu cintanya bersama dengan Rimuru-sama. Kini Rimuru telah masuk ke gerbang negara Ingrasia. Dengan seringai di wajahnya, Rimuru memulai misinya. Ketika melihat kehadiran beliau, beberapa penjaga langsung menghentikan Rimuru.
Tapi dalam sekejap semuanya dihabisi Rimuru. Mereka semua meninggal dengan damai tanpa merasakan rasa sakit. Dengan aura yang sangat mengerikan, Rimuru berjalan menuju markas besar Guild. Semua manusia yang terpapar dan dilewati Rimuru, mereka langsung meninggal di tempat. Beberapa menit kemudian Rimuru sudah sampai di depan Guild. Dari tempatnya berdiri, Rimuru merasakan kalau di dalam Guild tersebut ada Yuki dan beberapa orang yang mendampinginya. Setelah itu Rimuru masuk dengan cara berteleport. Dan dari sini kesenangan dimulai. Semua manusia yang berada di tempat itu langsung ditebas habis Rimuru dengan kecepatan yang sangat gak logis. Sehingga para manusia ini gak sempat menjerit ataupun menangis. Dengan kata lain, sampai detik ini Yuki gak tahu tentang bahaya yang mengincar dirinya. Sementara itu di dalam ruangannya, Yuki sedang mendengarkan semua laporan para badut perihal tragedi hancurnya kerajaan Falmouth, Dwargon, dan Chitav. Bersamaan dengan itu, rekan mereka yaitu Clement menghilang dari dunia ini. Yuki pun bertanya pada Laples tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Hinata karena Yuki telah kehilangan koneksi dengannya. Laples pun ngasih laporannya kalau saat dia berada di Luberios tidak ada bentuk kehidupan apapun di sana. Negara itu telah hancur dan seperti kota mati saja. Dalam diamnya Yuki bertanya-tanya apakah ini yang dilakukan Rimuru. Tapi bukankah Hinata telah menghabisinya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Yuki bingung. Di satu sisi, Kagali bertanya pada Laples, apakah kau melihat hal lain di Luberios? Kagali masih belum percaya jika negara yang dijaga Demon Lord bisa semudah itu dikalahkan. Laples pun menjawab kalau negara itu hancur total tanpa menyisakan seorang pun di sana. Yuki pun bertanya, lalu bagaimana dengan tubuh pahlawan? Sambil menggelengkan kepalanya, Laples menjawab, seandainya aku di sana berminggu-minggu, hasilnya tetap sama. Aku tak bisa menemukan apapun, Tuan. Bahkan, kalaupun ada ruang rahasia, mungkin semuanya sudah rata dengan tanah. Mendengar itu, raut muka Yuki menjadi masam. Dia berkata, sial, rencanaku gagal. Aku tak akan bisa menggunakan hero Chloe lagi. Yang dimaksud Yuki di sini adalah Chronoabre. Mereka semua yang ada di sini dalam benaknya hanya ingin mengetahui dalang yang telah menghabisi salah satu rekannya. Tapi masalahnya, mereka nggak tahu nih siapa yang melakukan hal itu. Dan tanpa mereka sadari, Rimuru dari tadi udah nguping pembicaraan para badut dari balik pintu. Ketika tahu mereka mencari dirinya, Rimuru langsung membuka pintu ruangan Yuki. Kalian semua ini memang lucu. Tawa Rimuru membuat Yuki dan para badut kaget dengan kehadirannya. Dari sini Yuki and the gang sudah menduga Rimuru lah dalang dibalik kehancuran dunia. Pura-pura polos Yuki bertanya, Rimuru-san, apa yang kau lakukan di sini? Ucapan Yuki itu membuat Rimuru makin muak. Siapa yang memberikanmu wewenang berbicara di depanku, ha? Sudahi sandiwara bodohmu itu, bajingan, ucap Rimuru. Di satu sisi wajah Yuki tampak kesal karena dari tadi dia sudah mencoba menerapkan anti-skillnya pada Rimuru, tapi usahanya itu sia-sia. Keterampilan Yuki tidak berfungsi di hadapan Rimuru. Yuki bergumam, cuy, bagaimana dia menjadi sekuat ini dalam waktu singkat? Yuki tahu ini adalah situasi yang buruk. Dia pun memberikan isyarat kepada para badut untuk segera melarikan diri. Tapi sebelum mereka bisa melakukan itu, aura Rimuru menahan tubuh mereka semua. Dan hal itu membuat Yuki dan para badut tak bisa bergerak. Lantas kemudian Rimuru mendekati Yuki. Rimuru bertanya, jadi Yuki-kun, apakah kau menikmati hari-hari terakhirmu? Yuki pun menjawab, apa yang kau bicarakan? Dan terlihat senyuman Rimuru menjadi tampak mengerikan. Dia mengatakan, jangan pura-pura bodoh Yuki, aku sudah tahu semuanya. Dan kurasa ekspresimu saat ini cukup menghiburku. Ya, aku menyukainya. Apa kau tahu bagaimana raut wajah Clement di akhir hayatnya, Yuki-kun? Aku tak bisa berhenti tertawa saat mengingat kejadian itu. Sontak saja ucapan Rimuru membuat para badut murka. Dalam gumamnya Yuki semakin bingung karena Laples dan kawan-kawan telah kehilangan kesabarannya. Yuki bimbang harus melakukan apa. Dia nggak mau menyerang tanpa sebuah rencana. Yuki juga ragu apakah dia sanggup melawan Rimuru yang sekarang. Sejenak Yuki bertanya, apakah kau telah menghabisi Clement, Rimuru-san?
Dengan nada meninggi, Rimuru menjawab, "Hah? Apa kau bilang? Serangga itu sangat lemah. Dia bahkan tak bisa bergerak saat aku menghancurkan dirinya." Ucapan dari Rimuru itu sontak saja membuat Yuki naik pitam. Dia sebenarnya tahu Rimuru sedang memprovokasi dirinya. Tapi Yuki juga sadar dia tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk menggerakkan tubuhnya pun Yuki tuh nggak sanggup, bre. Sementara itu, Rimuru merasa terhibur dengan wajah para musuhnya yang dipenuhi amarah dan kebencian. Tapi Rimuru masih belum puas sebelum Yuki menderita seperti mangsanya yang lain. Ketika memikirkan hal itu saja, membuat hati Rimuru semakin berbunga-bunga. Namun di satu sisi juga, Rimuru masih penasaran dengan pembicaraan para badut tentang pahlawan Chloe. Rimuru berpikir dia harus menyelidiki hal ini nanti. Kami akan kembali.